Udah? Ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang pertemuan sekarang itu kita berbeda pembahasan ya. Tapi mata kuliah sebelah nanti kita review hari ini juga sih, di akhir aja ya. Tapi mungkin sekarang mah kalian mendengarkan saya ngedongeng aja dulu. Ngedongeng, tapi tentunya bukan sebatas dongeng ya, karena kan yang diharapkan itu kalian memiliki pemahaman atau wawasan, syukur-syukur wawasan kebangsaan ya. Maksudnya tuh kalian tahu tempat tinggal kalian itu hari ini tuh seperti apa, karena ini mendukung untuk kajian mata kuliah ini gitu. Nanti kalian juga akan memahami kenapa kita perlu berkomunikasi ya. Itu ada kaitannya dengan di mana letak geografis atau letak wilayah yang kita diami saat ini gitu. Ini udah tahu kan? Tahu, Pulau Jawa. Jawa Itu Cibaduyut. Jawa ini. Nanti mari kita coba kaitkan ya seputar apa yang sedang hari ini kita hadapi ya, tentunya dengan kondisi geografis dan letak wilayah yang ada di Indonesia ini hari ini ya. Tapi sebelumnya lah, saya ajak kalian jalan-jalan dulu deh. Jalan-jalan virtual tapi. Ini tantangannya 3 kali. Apa 3 kali marah? Udah 3 temuan ketiga. Apa? Maksudnya udah Bukan, ini 1 kali. lingkungan. Ini kan beda letak wilayah. Oh, Materi saya. apa? Saya sengaja ya cerita ini juga biar kalian tuh juga tahu ya, kita tuh jangan rendah diri dengan negara kita sendiri ya, bahwa kita tuh mendiami satu negara, satu daerah yang luar biasa kaya potensinya itu ya. Kita mulai dari ujung aja dulu, dari daerah sini nih. Ada yang tahu nggak? Ujung Kulon Aceh. Ujung Kulon. Mati. Nih, mati. Dari mana? Itu kampus yang kamu ke kampus. Apalagi kampus bang. Di sini ada kekayaan apa yang kita punya di daerah sini? Padang. Yang mana? Nah itu tadi badak di Taman Nasional Ujung Kulon itu. Kalau teman-teman mau melihat badak yang masih dilepas liarkan di situ tuh. Terus daerah sini nih, ini juga tempat wisata yang terkenal, tahu nggak? Siapa? Di sini pantai. Hanya kalau di sini tahu nggak? Di sini nih titik-titik ini tahu nggak apa di sini? Hah? Iya, Krakatau. Ya. Yang sekarang tinggal sisa anaknya itu kan, anak gunung Krakatau. Bahkan di sini pun ada Krakatau juga. Tahu nggak daerah sini nih Krakatau apa? Itu salah satu PT yang paling besar di Indonesia ya. Itu saya pernah ya pakai mobil
buat keliling area industrinya aja itu 1 jam loh. Jadi kebayang diameternya itu pakai mobil ya, buat keliling gitu doang gitu. Sejam itu. Saking besarnya ini berapa hektar ini. Di sini ini PT Krakatau Steel. Terinspirasi dari ya ini ya, Krakatau. Ini kita main di Pulau Jawa aja dulu deh. Atau daerah sini nih, ini juga ada kampung adat yang sangat terkenal. Harusnya tahu, nah itu Baduy. Baduy itu menjadi salah satu warisan Nusantara kita yang masih bertahan sampai hari ini ya, yang masih menjaga nilai-nilai tradisi adat istiadatnya. Baduy kebagi 2 kan, ada Baduy luar, ada Baduy luar, Baduy dalam. Kalau Baduy luar mah ya kalian udah paham, udah sering nonton kali ya di acara dokumenter atau apa ya. Nih kalau ini, kalau ini ada yang tahu ini apa ini? Terkenal nih. Pelabuhan Ratu, wah Farel bagus nih wawasannya, keren. Keren nih. Main dong. Kalau ini apa Rel? Daerah sini Rel. Kayaknya harus dipasang di PowerPoint kayaknya. Udah, ini makan mati lagi. Ada penghapus nggak ya? Di sini Taman Nasional Ujung Kulon, di sini ada PT Krakatau Steel, di sini ada pegunungan Krakatau yang sisa anak Krakatau ya. Di sini ada Kampung Baduy. Ada Baduy luar, ada Baduy dalam, di sini ada Pelabuhan Ratu. Dan di sini tuh sekarang lagi hits juga di Instagram tuh tempat apa ya? Situs geopark. Ada yang tahu nggak? Ini daerah sini. Kalau Ujung Genteng gimana? Nah, bingung pada rooming ya. Nah ini pun selain Pelabuhan Ratu, di sini ada situs geopark yang lagi hits di Instagram, Ciletuh tuh. Di sini nih. Ciletuh. Dan ada air terjunnya. Air terjunnya tuh keren banget. Kapan-kapan kalau kalian ada waktu coba main dari sana ya. Curug Cikaso namanya. Daerah sini nih. Arah-arah selatan Sukabumi lah. Di sini Ujung Genteng. Jangan salah loh, pakai mobil itu ke Ujung Genteng itu bisa sampai 8 jam ya. Kalau lagi beruntung kalian bisa ngeliat yang ngelepasin penyu di sini nih. Ini terkenal banget di situ tuh. Kalau ini udah terkenal lah, DKI Jakarta lah ini ya. Iya, Jakarta segitu. Iya, Jakarta. Iya sih. Segini Jakarta. Kalau ini Kepulauan Seribu, ada Pulau Harapan, banyak lah daerah situ. Bukan kapan main ya. Jadi negara kita ini dikenal dengan negara tropis yang punya iklim apa ya, iklim yang pas gitu ya untuk wilayah negara tropis itu.
di samping kita pun dikelilingi gunung sebetulnya dia. Mulai dari sini berarti ya gunung dia. Di sini kan Krakatau nih. Nah, dekat-dekat dengan Baduy ini tuh masih area konservasi yang besar juga. Ada yang tahu nggak? Taman Nasional juga. Bukan. Taman Safari, bukan Taman Nasional. Ini Taman Nasional TNGHS, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Itu gunungnya cukup terkenal karena itu ya kecelakaan pesawat ya. Dulu saya pernah ke Taman Nasional Gunung Ciremai Salak itu waktu Sukhoi sebulan atau 2 bulan lah Pak Sukhoi nabrak Gunung Salak. Dan di situ saya dapat cerita menarik dari warga lokal ya. Ternyata yang menemukan kotak hitam dari pesawat itu ternyata bukan Kopassus aja. Waktu itu kan dibantu Kopassus kan untuk ini ya, untuk apa? Evakuasi dan mencari kotak hitam. Kalau evakuasi sih semua terjun lah ya. Terutama relawan-relawan gitu kan. Nggak hanya dibantu oleh TNI aja gitu. Tapi yang lebih menarik itu ketika pencarian kotak hitam pesawat. Nah itu saya baru tahu ternyata yang menemukan pertama kali ini kata warga sekitar sana ya, ternyata yang menemukan itu bukan Kopassus, bukan Baret Merah pasukan khusus, tapi ternyata pemburu anu sok malam manuk di leuweung kalau kata orang Sunda mah itu ternyata karena mereka yang tahu susur-susur tebing, tahu susur-susur bukit tuh gitu. Dibantulah sama Kopassus. Jadi setelah pemburu itu katanya menemukan kotak hitam, baru laporan ke Kopassus gitu, baru aja di situ dibuka jalan untuk turunin tebing gitu ya. Di sini ada konservasi di sini deh, di Taman Nasional ini deh, makanya sebenarnya Taman Nasional. Tahu nggak konservasi apa di sana? Di sana tuh sama kayak Taman Nasional Ujung Kulon sebetulnya ya. Ini saya ngandelin memori aja, tapi ya insya Allah kuat sih memorinya karena ya tukang jalan-jalan gitu. Jadi pernah gitu ke tempat yang saya ceritain, saya pernah gitu, jadi ingat lah gitu ya. Itu kan memori yang berkesan tentunya kan. Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Ujung Kulon. Di sini kalian bisa melihat konservasi badak ya, yang masih tersisa tentunya ya. Dan kita masih beruntung, kita masih punya badak tuh. Di sini macan. Jadi kalau kalian mau main-main ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak, jangan kaget kalau di sana emang masih ada macannya dan emang tempatnya untuk konservasi di situ. Macan tutul, macan kumbang yang hitam di sana tuh. Sebelah taman, makanya TNGHS itu sebetulnya kalau kita lihat dari citra Google satelit itu tuh sebelahan sama Baduy sebetulnya. Jadi kalau kita susur hutan dari Taman Nasional Gunung Ciremai kalau niat gitu ya, itu kalau terus ke arah selatan itu ketemu langsung Baduy itu, daerah Baduy Dalam, daerah Cibeo, daerah situ. Sebelah Halimun Salak ada lagi tempat wisata terkenal nih, orang Bogor. Itu orang Bogor sini. Ber, tahu nggak? Salak nggak tahu lah ya, tahu nggak Salak? Oh tahu mas. Tahu. Soalnya udah ingat ya. Nih sebelahnya Taman Nasional Gunung Halimun Salak, tetangganya Taman Nasional juga tuh terkenal. Di sini masuk ke 3 area ya, Sukabumi, Cianjur, satu lagi Puncak, Bogor. Jadi Bogor, Sukabumi, Cianjur, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Oh Gunung Gede. Benar kan? Benar. Dekat nggak bed rumahnya ke sana? Setengah jam pak, setengah jam. Oh dekat setengah jam. Gas itu ber. Di
Di sini juga masih banyak satwa-satwa endemiknya nih di TNGGP ini, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di sana ada 2 lembah yang sangat terkenal ya, legendanya itu ya. Pertama lembah Mandalawangi di Pangrango, yang kedua lembah Surken, Surya Kencana. Wah, itu harus tahu kalian tuh. Kali-kali ya kalau ini lihat lah keindahan Indonesia tuh. Ini baru sampai sini loh. Bisa saya ceritain attention to detail ya. Terus daerah sini lah, daerah-daerah Cianjur. Ada situs geopark yang ternyata setelah diteliti, wah ternyata itu sangat bersejarah sekali. Cianjur, ada yang tahu? Ya apa? Ada apa di sana? Bukan. Ada situs warisan peninggalan sejarah yang ketika ditemukan itu geger tuh. Prasasti. Bukan Gunung Piramid, situs Gunung Padang. Gunung Padang. Jadi dari sini ya, Krakatau, Kalimun Salak, Gede Pangrango. Bahkan kalau kita terus tarik ya, atau sebelum ke sini lah, daerah sini ini. Daerah sini tahu nggak daerah sini apa ya? Ya. Masa? Ya ini Karawang, Tangerang, daerah sini nih, atas sini nih. Ya, BSD dan lain sebagainya situ kan. Nah ini ada gambar kayak gini, mungkin nggak kelihatan ya kalau yang di belakang ya, ini waduk ini. Kalau yang suka mancing ke sana. Bukan Cirata, kalau ini daerah apa tahu nggak daerah sini? Purwakarta. Jadi Luhur. Itu kalau mau naik tuh bisa ke Gunung Parang di sana atau Gunung Lembu. Yang enteng sih Lembu ya, kalau mau enteng ya. Itu kita bisa lihat apa ini teh? Waduk Jati Luhur dari atas. Itu 11-12 sama kayak Taman Nasional Komodo. Kalau di Komodo jadi nggak usah jauh-jauh ke Pulau Padar sebetulnya ya. Kalau kalian mau main-main ke Purwakarta aja, naik aja tuh Parang atau enggak ke Lembu tuh. Kalian tinggal cari angle, orang nggak akan ada yang tahu itu di Komodo atau di Purwakarta sebetulnya. Saking miripnya. Bahkan keren banget sih kalau kata saya. Yo, tuh. Kemudian kita masuk ke Purwakarta ya, jelas masuk ke sini ke Bandung dong. Bandung, kita jalan-jalan ke arah selatan. Di sini ada Ciwidey, di sini ada Pangalengan. Kalau kalian senang touring, nih lewat sini nih, Ciwidey, ke sana lagi. Ranca Bali, langsung masuk ke Cianjur Selatan, Cidaun dulu. Oh itu kalau senang naik motor, touring, wah itu negara 1000 curug di situ. Tapi kalau musim hujan, kalau kemarau mah agak ini. Tapi kalau lagi musim hujan kayak sekarang nih, main-main tuh lewat Ciwidey terus bablasin sampai ke selatan, ketemu nanti negara 1000 curug tuh, harus tahu kalian. Ayo Agas. Baru di sini pantainya terkenal kan, mulai dari apa? Sayang Kelang, Ranca Buaya, Sarpolo. Kalau saya di sini suka paling suka tuh camping di bukan di Puncak Buha. Pernah minta kan? Oh. Itu enak banget tuh Puncak Buha tuh. Itu cita rasanya kayak di Bali ya, kayak di Uluwatu tuh gitu. Oh kayaknya Pak, ini deh Pak, coba-coba dulu ke Bali, ke situ dulu. Ayo. Terus daerah selatan sini, ini juga ada kampung adat di sini, ada yang tahu nggak? Garut Selatan. Ini kan perbatasan kan, ini ke sini Cianjur, ke sini Garut kan.
Ada desa adat di sana, ada yang tahu? Garut. Di Garut Selatan? Bukan, Kampung kampung. Naga bukan? Bukan. Kampung Naga itu di Tasik. Nanti kalau mau jalan-jalan boleh. Makanya saya tuh kadang kesel ya, maksudnya kenapa teknologi 4K itu baru ada sekarang gitu. Kayaknya kalau udah ada dari dulu, wah YouTube saya udah penuh tuh. Makanya saya udah semuanya udah gitu. Jadi sayang banget soalnya saya telat. Balikan lagi aja, Pak. Saya tuh sengaja di YouTube tuh pengen koleksi gitu, udah kemana gitu ya di ini gitu ada catatannya gitu. Nah, kalau aja dulu ini gitu kameranya udah bagus gitu. Oke, BBM ya, Pak. Ah, masih burik tuh, masih 360 ke 720, paling bagus 720. 1080 itu masih jarang-jarang. Tapi udah ada sih di 2015 tuh udah ada apa namanya, udah ada DSLR kan, udah mulai usung gitu. Nih di Garut juga ada. Lanjutan dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kalau di Bandung kita nggak usah tanya ya, gunung-gunung juga banyak, ada Manglayang, di Banjaran ada apa Puntang, banyak lah. Di Ciwidey juga arah mau ke Ciwidey itu ada Gunung Tilu, ada Malabar, banyak banget. Kita geser lagi ke Garut. Di Garut tuh ada gunung-gunung terkenal, ada 3 tuh. Ada Papandayan, ada Guntur, ada Cikuray. Yang paling gedenya tuh Cikuray tuh. Sekarang saya kalau main-main masih lebih senang main-main ke daerah Garut sekarang ya daripada Bandung. Karena Bandung udah banyak apa namanya? Coffee shop. Bukan coffee shop. Ya sudah terlalu inilah. Crowded. Banyak bangunan. Ya crowded. Kalau daerah Garut itu main-main itu kita tiket masuknya itu apa 5.000, 10.000 itu masih ada. Di Bandung segitu mana ada. Dengan 100. 25. Curugnya 25, Pak. Dan ini kalau mau dieksplor lebih lanjut, Garut Selatan itu kalau kita main-main ke apa namanya, kalau Randy nggak ada ya, Lewung Sancang yang kayak gitu itu kan itu terkenal sekali mitosnya bagi para petapa itu kan, Lewung Sancang. Jadi apa gitu? Tapi nanti saya mau ceritain lagi, ada yang lebih apa ya, lebih mistik daripada Lewung Sancang. Nanti saya ceritain. Ini kita baru jalan-jalan sampai sini ya, masih. Tapi itu saya kan ngajar juga di Garut ya, dan kampus saya itu tengah-tengah banget antara segitiga Bermuda ini nih. Segitiga Bermuda maksudnya antara Guntur, Papandayan dan Cikuray. Jadi saya kalau ke Papandayan deket, ke Guntur deket, ke mana Cikuray juga deket gitu. Jadi ngumpuk daerah sini tuh wah banyak banget tempat-tempat kerennya tuh. Ada kafe Balong baru terkenal tuh, danau, pemandangannya belakang Gunung Guntur, eksotis banget. Pernah ke sana berarti? Ngelihat postingan teman. Mantan aku pernah ke situ. Aduh. Kan ceweknya. Namun. Ainun, Junita ini mah ya. Prati, ini Junita ya. Oh ya, kebalik. Nggak kebalik, kadang bener ya. Cikuray, geser lagi ke sana setelah Garut, ada apa ya? Oh ya di Garut juga yang baru terkenal tuh ini Talaga Bodas. Nah itu Talaga Bodas itu, ini Talaga Bodas ini kan. Sebelahnya itu langsung berbatasan dengan Tasikmalaya tuh. Nah di Tasikmalaya baru yang tadi, kalau kampung adatnya yang terkenal ya, Naga. Ada gunungnya yang terkenal juga di Tasik tuh. Ledakannya tuh dulu letusan gunung itu tuh terkenal. Galunggung. Gunung Galunggung. Dan ada YouTuber Andrea Ramadan yang emang suka, tahu nggak Andrea Ramadan? Tahu? YouTuber yang suka ngedrone.
main drone gitu, YouTube drone. Dan ternyata di Galunggung itu ada air terjun yang paling tinggi ternyata. Dan itu kalau disahkan itu bisa jadi air terjun tertinggi di Indonesia ternyata. Itu berapa ratus meter dari atas tuh, itu Jurassic Park, dari Jurassic Park tuh di situ tuh, Galunggung itu. Kalau kalian kan mungkin melihat Jurassic Park itu kan Rinjani via Torean umpamanya kan. Kalau mampir di Instagram itu kan. Ternyata di Tasik juga ada, main aja ke Galunggung, apalagi kalau mau ke atasnya itu. Tapi emang gak ada jalan sih ke situ. Tapi kalau pakai drone itu, wah itu the real apa? Sampai mana ya? Tasik ya. Tasik ke sana lagi, tahu? Sumedang. Sumedang di sini, ada Sumedang. Nah, daerah sini Sumedang. Ini kan Bandung. Bandung, Rancaikek. Kalau lurus terus ke Sumedang, kalau belok ke kanan sedikit Rancaikek ke Bablas, Garut kan. Garut, Bablasin lagi Tasik. Ini kita baru jalan-jalan di Tasik. Tasik Selatan juga. Wah, itu juga banyak hidden gem itu. Saya ada teman saya daerah apa ya, saya lupa ya. Pokoknya agak-agak ke Tasik Selatan tuh. Ke utara, arah utara di sini nih, daerah sini, tahu nggak? Cirebon. Nah, Cirebon juga ternyata ada suku yang sangat, tapi nggak terlalu terkenal sih, tapi sangat unik banget. Ini Cirebon, ini atas utara sini Cirebon. Dan Wanadri, tahu Wanadri? Ya? Wanadri itu organisasi perhimpunan penempuh rimba dan pendaki gunung. Wanadri itu paling tua di Indonesia ya, selain Mapala Bumi ya. Itu ada dua di Indonesia itu yang besar dan yang terkenal. Maksudnya besar terkenal itu karena apa? Paling pertama lah atau tertua di Indonesia lah. Udah disnatalis lah, udah lebih dari 50 tahun gitu. Wanadri dan Mapala Bumi. Jadi mereka juga pelopor-pelopor Seven Summit dunia itu. Seven Summit dunia itu Everest, salah satunya ya gitu. Wanadri, Mapala UI, kalau sekarang kan apa Unpar mungkin ya di sini. Wanadri juga di salah satu pendidikan dasarnya, pendidikan dasar Wanadri itu selama 1 bulan itu latihannya di sini nih, di rawa-rawa sini. Dan penutupannya itu mereka itu jalan nih dari sini ke Bandung itu ke Gunung Tangkuban Perahu. Di sini mereka tuh ya namanya pendidikan ya, pendidikan apa di alam seperti itu ya, begitulah. Tadi teh apa? Bukan Wanadri, sebelumnya kampung adat ada. Coba searching nggak, saya lupa deh. Kampung Dayak apa gitu ya? Suku Dayak Cirebon, coba apa namanya, saya lupa. Itu bajunya tuh hitam putih tuh, kanan hitam kiri putih. Apa ya, Dayak apa ya namanya, saya lupa. Bumi Segandu. Apa namanya? Bumi Segandu. Dayak Bumi Segandu. Ya. Ya itu di situ tuh Dayak. Bumi Segandu. Keren tuh, kanan hitam kiri putih. Kalau di Naruto mah ini Jetsu. Oh iya. Jadi di sini yang wibu itu bukan Jahra aja, saya juga sama. Bahkan Jahra tuh kalah sama saya wibunya ternyata. Wah. Sampai mana ini? Cirema ya. Cirema itu terkenal juga. Bukan hanya pendakian ya, tapi ada area yang sangat bersejarah di sana, yaitu daerah namanya disebut Linggarjati. Makanya kalian tahu kan perundingan Linggarjati. Itu ada. Dan kalau naik Gunung Ciremai lewat Linggarjati itu kita naik dari ketinggian 600 mdpl ke 3000 mdpl, itu paling sulit itu. Saya pernah ke sini lewat Linggarjati ya dulu. Wah itu bener, itu naik gunung paling parah menurut saya sih ya.
Karena ya kita memulai pendakian itu dari titik yang paling bawah gitu. Ciremai, ke sana lagi. Udah lewat tadi, Ciremai utara. Ini kan Kuningan, berarti Cirebon, Kuningan, Majalengka, Ainun. Tuh di daerah Ainun tuh Majalengka kan banyak yang viral-viral sekarang. Apa bukit-bukit teras sharing ini apa namanya? Panyawian. Nah itu tuh. Oh itu keren banget. Cik, kamu lihat. Sekarang mana lagi tiketnya? Wah berapa sekarang? Dulu mah gratis, sekarang mah jadi 20. Panyawian. Di Oh, gitu. di Palak. Lihatin dong ke situ dong biar nggak kesel mulu itu kameranya. Dingin, Pak. Untuk penonton lihatin tuh ke Ainun, mana Ainun tadi? Final dulu. Majalengka, Cirebon, Kuningan. Ini kita belum ngomongin jajanan kuliner deh. Wah itu ngeri banget tuh. Wah. Ini kita dari mana ujung kulon, kita nyampe perjalanan kita ke Kuningan ya. Ke sana lagi ke daerah ini udah mulai masuk area perbatasan Jawa Tengah. Ada Cilacap, ada Banjaran di sana tuh ya. Kalau Cilacap yang terkenal, ini tempat latihan Kopassus tuh. Di sini ada yang terkenal tuh penjara kita. Nah, Nusa Kambangan. Siapa yang Ini Nusa Kambangan daerah sini. Cilacap, Majenang ya. Kesananya lagi Banjar. Di sini juga ada gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa sih, bukan di Indonesia ya. Ada yang tahu nggak? Oh. Masih jauh, belum. Merbabu. Ada yang tahu? Oh. 3.400 mdpl. Sindoro. Rinjani. Iya. Ini yang terkenal kalau di anak-anak pendaki itu triple S. Sindoro bukan? Bukan, selamat. Oh. Selamat Sumbi. Nah, selamat Sindoro, Sumbing. Kalau di sini selamat dulu. Nanti kalian boleh tuh main-main ke daerah belum jadi lupa ya. Di sana kan ada titiknya tuh, nama desanya tuh ada Bambangan. Oh, Batu Raden. Main-main juga nanti ke Batu Raden. Itu kalian bisa lihat air terjun, pancuran yang keren-keren di sana ya. Di Batu Raden. Kalau kita geser lagi ke sini, kita masuk ke daerah setelah Cilacap, Banjaran, kita nyampe ke langsung aja skip daerah Temanggung. Ini baru yang kata Ilham tadi. Sindoro sama Sumbing. Itu kalau kalian suka mendaki, biar nggak 2 kali jalan kan tetanggaan gitu. Jadi kalau habis dari Sindoro lanjut aja ke Sumbing. Jadi pemandangannya bagus banget. Kalau dari Sindoro di belakang Sumbing. Kalau kita di Sumbing di belakang itu pemandangannya Sindoro. Dan ada kafe. Saya pernah makan di situ. Kafe itu ada di tengah-tengah 2 gunung Sindoro Sumbing. Itu keren banget. Kafenya pas ada di tengah-tengah sini lah, daerah sini lah gitu. Nah, jadi kalau kita foto angle dari sini, itu di belakang itu 2 gunung, keren. Di tengah-tengah sini, ini juga cukup area wisata yang sangat terkenal. Itu area Wonosobo atau Dieng, dataran tinggi Dieng Plateau. Di situ kan kemarin udah saya cerita kan yang budaya anak gimbal itu. Iya, Pak. Kan kita di sini kan? Benar. Di situ tuh. Di Dieng Plateau. Di sini ada candi juga yang terkenal. Dan tahu? Ternyata di Dieng pun ada candi. Candi Cangkuang mah di Garut, di situ Bagendit sama. Di sini ada namanya Candi Arjuna. Ini festival juga tuh sering tuh di daerah situ tuh, Candi Arjuna.
Ada kawah juga, nama kawahnya Kawah Sikidang kalau di sana tuh. Kalau pendakiannya ya Gunung Perahu di sana. Dan di Perahu itu kalau kalian masih pemula boleh deh ke sana. Soalnya kecil, gunungnya ramah buat pemula gitu ya. Dan pemandangannya eksotis banget. Ayo tuh Pak. Jadi kalian bisa melihat Sindoro Sumbing, di belakangnya lagi Merapi Merbabu, ke arah sini Selamet juga itu kelihatan. Bahkan sampai Gunung Lawu pun itu kelihatan dari situ tuh. Jadi wah, itu salah satu best spot menurut saya sih ya, best spot sunrise di Indonesia ya. Kesana lah main-mainnya nanti ke gunung, ke Dieng, Ada kayak belajar gunung gitu kan? belajar Gunung. Maksud enggak, buat pemula juga bisa kok itu ya. maksud Tapi perahu ya. Pak Dedi kan sekarang ini. Oh, mau pela. Kamu tuh pengen banget. Setelah Selamat Sindoro Sumbing, di sini ada Merapi Merbabu. Di sini nih mulai area-area percandian tuh. Kemarin saya alhamdulillah bisa menjelajah 14 candi dalam satu hari tuh, yang saya masukin ke YouTube itu. Itu sebetulnya kalau kalian hobi traveling, itu ada ilmunya itu dan mahal ilmu yang saya kasih di YouTube itu tuh, yaitu namanya time management travel. Jadi kalau kalian mau low budget high impact satu hari tapi bisa ke 14 candi, tinggal kalian ikuti aja rute saya tuh. Beneran, udah saya di deskripsi itu nyantumin rutenya ya. Mulai dari Candi Sari itu kan 14 itu kan sama saya itu diatur biar jadi lingkaran gitu loh. Jadi kesini dulu, kesini gitu. Jadi nggak dari sini ke Banjaran, dari Banjaran ke Tangkuban Perahu atau ujung ke ujung atau. Jadi kita bikin perjalanannya itu melingkar gitu loh. Itu kalau kalian mau niru silahkan ikuti aja itunya. Jadi dari situ tuh rutenya tuh dari Candi Sari nanti ke Banyunibo sampai ujung-ujungnya ke candi apa ya saya lupa aja. Ini area percandian dan yang paling terkenalnya kan ada dua kan, Prambanan sama Borobudur. Wah itu misteri Borobudur juga banyak lagi tuh, kalau ada Reni, dari saya Reni nggak ada. Padahal mau saya spill rahasia Borobudur. Itu rahasia frekuensi Borobudur itu ya. Ada itu rahasianya, rahasia gelombang. Dan ternyata Borobudur itu udah didesain sedemikian rupa. Bahkan posisi patung Budanya menghadap kemana. Makanya itu jadi warisan kekayaan tinggi ya di bangsa kita, itu salah satunya Borobudur. Kemudian di sini Merapi Merbabu berarti ya. Merapi apalagi terkenal banget kan. Itu dikenalnya dulu double M kalau di pendakian, jadi pendakian Merapi dan Merbabu. Merapi itu gunung paling aktif se-Nusantara ini tuh ya. Dulu ada sosok yang paling terkenal, Mbak siapa? Marijan. Marijan. Iya. Main-main lagi di sini. Kita akan ketemu perbatasan antara Jawa Tengah ke Jawa Timur. Itu saya pernah mendaki Gunung Lawu kalau di sini. Jadi saya alhamdulillah sih di waktu S1 kayak kalian itu saya namatin tuh gunung di Pulau Jawa tuh 3 tahun saya tamat alhamdulillah. Dari ujung ke ujung ya, ujung sini sampai ujung sini. Jadi saya cerita gini saya udah pernah gitu. Udah tahu lah gitu. Ya nggak apa-apa, makanya men-trigger anak-anak muda itu harus punya banyak pengalaman baru, cerita-cerita baru. Jadi ketika di usia saya ini kan bisa bagi pengalaman, diceritain lagi. Dan jadi tafakur bahwa Indonesia ini keren banget loh beneran, nggak usah jauh-jauh keluar negeri deh. Kalau kalian tahu dari realnya Indonesia, ih gila deh saya nggak. Ini saya cerita baru nyampe sini aja udah nggak kerasa nih tadi, udah mau 40 menit kayaknya. Gunung Lawu ya, di sini ada candi juga terkenal, Candi Supuh namanya. Ada danau juga terkenal, Talaga Sarangan di situ kan. Gunung Lawu, dan ini terkenal juga dengan ya banyak mistisnya ya. Iya betul. Dan di sini ada warung paling terkenal, warung tertinggi di Indonesia. Warung yang Boyem itu. Iya Boyem.
belanjanya kayaknya cuma harus banyak apa biar sekalian Itu sampai di Tanjung Boyong tuh sama anak-anaknya mungkin ponakannya gitu ke atas gunungnya gitu. Dan itu keren banget ya, mungkin ada warung kayak gitu ya di atas gunung gitu, di Sendang Derajat kalau nggak salah namanya itu. Dari Gunung Lawu kita tarik lagi ke sini. Nah, di sini baru kita ketemu area-area daerah Jawa Timur. Mulai dari kalau gunung ya, di sini ada Gunung Kelut. Tahun berapa tuh meledak kan Gunung Kelut kan? Atau kalian kalau mau les, daerah Gunung Kelut ini nih ada apa ya namanya, tau nggak? Daerahnya Kediri atau ya Kampung Inggris, Parek, di Kediri. Itu saya dulu kalau lagi liburan kuliah, liburan semesteran tapi lama gitu ya, yang ganjil, itu saya ke Kampung Pare itu buat ya itu gitu. Kalian juga kalau ada waktu main-main ke sana. Di situ juga saya punya teman dari Jawa Timur tuh karena salah satunya karena di Kampung Inggris. Jadi saya tuh dulu ya kalau main sampai ke Surabaya itu ada teman di sana tuh. Jadi kalau turun dari stasiun ada yang jemput, ada yang ini gitu. Karena ada teman gitu. Ya itu hanya di usia muda ya kita kembangkan relasi teman gitu. Jadi temannya jangan mentok di A2, kenal di jalan. Harus banyak, luas. Muslim, non Muslim, Sunda, apa Jawa, apalah gitu. Batak, apa semua kan saudara. Kelut ya, Kelut, Kediri ke sana lagi kita ketemu apa? Malang Tengah, kalau ke utaranya Surabaya. Kalau Semarang gimana Pak? Semarang itu utaranya Yogyakarta. Dari mana Jogja? Sini Jogja ya. Harusnya daerah sini Jogja sini. Nah Semarang itu daerah sini. Di sini juga kalian kalau mau main-main ada tuh dari Semarang ke sini nih, tahu nggak apa nih? Surabaya. Oh. Kalian tahu ini? Pulau sendiri. Kalau di sini kan apa? Pulau Seribu, Pulau Harapan. Kalau di sini apa? Karimun, bukan. Raja Ampat. Raja Ampat. Raja Ampat pun sana. Bukan ya? Nah, itu siapa tadi? Tasya? Oh, Ainun. Dina Pak, Dina Ainun Pak. Ya, main-main di sana. Harjau, Karimun Jawa. Oh. Itu Semarang tuh. Itu cakep banget tuh Pak. Oh iya, cakep banget itu. Itu keren sih. Keren banget Karimun Ayahnya Jawa. berapa Kak? Kak. Pakai ini, pakai perahu. Nggak tahu sih kalau sekarang berapa ya. Ada travel. Ada travelnya, pakai open tripnya. Ayo tuh open yuk guys. JRE. JRE. Di Malang ini ada gunung tapi nggak terkenal, tapi di situ tuh banyak apa ya, banyak ininya cerita-cerita menarik ya. Itu daerah Kediri Malang tuh, namanya Arjuna dan Welirang. Itu saya pernah ke Arjuna tuh, katanya yang habis turun dari Arjuna tuh mewarisi gantengnya Arjuna katanya. Berkesan bener. Enggak bercanda. Enggak, tapi itu memang ya mitos-mitos tentang Arjuna itu di situ salah satu yang banyak ya. Arjuna Welirang. Itu kan pasangan tuh, ada Arjuna, ada Welirang, ada Sindoro, ada Sumbing, ada Merapi, ada Merbabu. Sama kalian? Ada Fitri, ada Faris. Kamu tahu lagi kita? Oh iya, sama itu kan. Gak tahu. Di Indonesia nggak sih? Ainun kan PHO-nya. Iya, maaf. Dia orang ketiga. Ketiga. Arjuna Welirang, terus ke sini lagi paling terkenal Taman Nasional Gunung Bromo Tengger Semeru. Di sana kalian kalau mau lihat budayanya, budaya Kasodo itu menarik itu, budaya Kasodo. Termasuk kayak di Dieng itu kalau di Agustus, menjelang Agustus, kalian bisa lihat ini ya, Dieng Culture Festival ya. Biasanya menuju Agustus itu yang pemotongan anak rambut gimbal. Kalau di Bromo itu Kasodo.
Terus kalau di Candi Prambanan, nah itu Prambanan Festival, oh itu saya pun wajib itu kayaknya apa destinasi wajib tahunan itu ke Prambanan, kalau ada acara Prambanan Jazz Festival biasanya itu keren banget tuh. Kita lihat event-event dan belakang itu Candi Prambanan, keren banget. Sampai mana tadi Bromo Tengger Semeru ya, Bromo Tengger Semeru. Nah ini saya kalau cerita sih nggak akan habis lah ini ya. Belum ini kita main-main ke arah selatan nih, Jawa Timur, atau ada air terjun yang baru terkenal tuh di Malang gitu. Ada yang tahu nggak? Batu. Bukan, kalau Batu itu tadi Arjuna itu di daerah Batu. Tumpak Sewu, air terjun Tumpak Sewu. Sewu itu kalau di Jawa Timur tuh air terjun gitu. Ada Coban Sewu, ada Tumpak Sewu. Itu coba searching lah Tumpak Sewu, itu jadi salah satu destinasi wajib kalian. Oh itu keren banget air terjunnya itu. Di sini ada juga Taman Nasional, ya. Di sini mulai masuk ke arah Jember Selatan ada namanya Taman Nasional Meru Betiri namanya. Wah itu keren lah itu Meru Betiri. Dari Bromo Tengger Semeru kita lari ke sebelahnya lagi, di sini ada Gunung Argopuro atau Pegunungan Hyang namanya, dataran tinggi Hyang. Sebelahnya lagi Argopuro kita akan ketemu Raung. Sebelahnya lagi Raung kita akan ketemu Gunung Ijen. Yang terkenal kemarin udah saya ceritakan yang api biru itu. Yang pernah ada jatuh tadi sini. Apa? Nggak tahu kalau jatuh enggaknya ya. Itu yang terus. Oh iya benar. Juga sih. Turis. Nah di sini Taman Nasional Meru Betiri, dan di sini tempat yang mungkin kalau Randy bakal kepo. Namanya adalah Alas Purwo. Oh iya. Anu eta. Itu Masih kepo aku. ya 11-12 kalau sama Lewung Sangcang di Garut mah ya gitu. Tapi Alas Purwo juga punya mistis-mistisnya tersendiri dan apa ya cerita-cerita masyarakat ya Banyuwangi itu ya. Barulah di sini kita nyampe masuk Banyuwangi, dan di sini pun daerah utara sini jarang ada yang tahu, di sini pun ada lagi taman nasional terkenal. Jadi kalian kalau mau ke Afrika nggak usah jauh-jauh, di sini pun udah mewakili Afrika. Adalah Taman Nasional B. B apa? B aja. Bunaken. Bukan. Taman Nasional Baluran. Coba Bunaken di mana sih? itu kalian kalau mau lihat Afrika Van Java itu tuh ke situ tuh. Taman Nasional Baluran. Ada jerapah. Binatang gitu kan. Iya. Tapi teman-teman, dalam kajian komunikasi lingkungan, kenapa saya harus menceritakan ini? Pertama, apa ya? Sebagai bahan refleksi kita bahwa kita itu tinggal di negara yang sangat kaya banget, beneran kaya. Ini saya baru ceritain Pulau Jawa nih. Saya belum cerita Sumatera loh. Saya belum cerita Kalimantan, belum cerita Sulawesi, belum cerita Papua. Ini baru Pulau Jawa juga. Ya ini baru apa ya? Ini tuh udah coba diperingkas gitu. Kita belum ngomongin kulinernya, kita belum ngomongin adat istiadat budayanya, bajunya, rumah adatnya, atau mungkin ya cerita-cerita rakyat yang ada tuh beda-beda. Majalengka ke Cirebon itu udah beda. Kuningan itu udah beda, belum bahasa. Ih keren banget kalau saya sih. Maksudnya itu apa ya? Ketika melihat langsung itu nunnya. Di sini bahasa Sunda. Kalau di daerah Ainun, Kuningan, ngomongnya sih bahasa Sunda tapi ada logat-logat Jawa gitu loh. Tapi teman-teman, satu catatan sebagai apa? Sebagai pengantar di kajian komunikasi lingkungan ini, kita itu dikelilingi gunung. Dari tadi saya cerita dari mana ini tuh Krakatau, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Gede Pangrango, Guntur, Papandayan, Cikuray, Slamet, Sindoro, Sumbing, Dieng, kesini lagi ada Merapi, Merbabu, ada Gunung Lawu, ada Gunung Kelut, ada Gunung Arjuna Welirang,
Bromo, Tengger, Semeru, ada Gopuro, ada apa Raung, Ijen, sampai kalau ke Bali ada Gunung Agung, nyebrang lagi ke Lombok ada Gunung Rinjani, nyebrang lagi ke Sumbawa ada Gunung Tambora. Wow. Wow. Gunung ya. Lalu apa kaitannya kita yang dikelilingi gunung dan kajian komunikasi lingkungan? Baru kita masuk endingnya ke komunikasi lingkungan. Ternyata Indonesia itu ada di area yang namanya itu Ring of Fire ya. Lingkaran cincin api namanya. Ini kalian juga harus paham geologi itu seperti apa ya. Jadi mulai dari Sumatera ya, Bukit Barisan itu, terus sampai ke kita, naik ke Sulawesi, sampai ke Filipina, ke Jepang, itu kita tuh dikelilingi oleh Ring of Fire, lingkaran cincin api. Kebakaran Pak? Bukan. Tapi di dalam tanah itu terjadi aktivitas vulkanik. Jadi negara kita selain menyimpan kekayaan alam, pemandangan yang luar biasa, daya tarik potensi wisata, masyarakat adat dan sebagainya, tapi juga tersimpan potensi bahaya di situ, ya kan? Bahayanya apa dari Ring of Fire ini, cincin api ini? Pertama, gempa bumi jelas, letusan gunung Merapi jelas. Kalau gempa bumi bisa memicu apa? Tsunami jelas. Ya. Ini akan ada kaitannya dengan kenapa kita belajar konteks komunikasi lingkungan. Karena kita tinggal di area yang ternyata berbahaya. Jadi kalau kalian tahu atau sedikit mempelajari ilmu biologi lah gitu ya. Ini kan ada aktivitas magma di sini kan. Kemudian di sini ada celahan-celahan, retakan-retakan di dalam tanah itu. Berongga, ya. Ini magma ya, ini magma gitu ya. Nah, retakan-retakan inilah yang mengakibatkan tanah itu terangkat. Jadilah gunung. Nah, terus jadi secara kontur itu kan bisa dibilang kontur yang lembek sehingga tanah itu terangkat dari aktivitas dapur magma yang ada di bawah permukaan bumi, terangkat. Ada juga karena pergeseran antar lempeng ya. Kalian udah sering dengar mungkin kan? Kita kan Indonesia dikelilingi 3 lempeng. Apa aja coba? Tektonik. Itunya. Kesini dulu ya. Sehingga ini terangkat. Sehingga makanya di Tangkuban Perahu ada kelebihannya, tapi ya ada mata air panas kan. Ya karena emang ada aktivitas di situ gitu. Kemudian ya karena ada gunung berapi kalau dia menyemburkan apa yang dia kandung itu kan mineral yang sangat bagus bagi kesuburan tanah. Makanya negara kita kan apa sih ya lagunya teh, nanam kayu apa? Oh, di sana. Tanamkan aku ubi. Apa saya lupa ya? Tanah kita Nanam Tanah kita. Tapi depannya itu ini bukan lautan tapi lautan. Nah, itu loh. Tanam-tanam. Makanya yang perlu dipahami pertama itu adalah yaitu kajian wawasan lingkungan atau ya kalau di CPNS ini bisa jadi TWK ya, tes wawasan kebangsaan. Ya, kalian harus tahu di mana tempat kita tinggal. Jadi saya doain kalian ada rezeki nanti coba. Amin. Ini keren banget beneran deh. Ayo tuh Pak. Sekelas tuh. Ayo. Ini dari mana? Kemarin kan Junita perhati nanya Pak itu di mana yang saya terakhir update ya, itu di Garut itu di Papandayan.
Iya, aku nanya Itu kawah Papandayan gitu. Keren banget kan. Itu cakep banget. Dan itu jarang-jarang loh, maksudnya tuh kalau waktunya nggak pas itu kan karena untuk memunculkan danau warna biru itu butuh cuaca yang pas gitu loh. Karena kalau nggak tuh bisa coklat itu warnanya, beneran. Kalau coklat kan kayak di tambang belerang kan. Dan alhamdulillah pas saya kesana pas air itu biru banget, hijauan gitu loh. Ya, jadi secara sederhananya sebagai pengantar pertama mata kuliah ini yaitu ya bahwa kita itu hidup di negara yang ya plus minus ya gitu ya. Kelebihannya ya kita indah, wisata kita tuh ya bakal keren banget, tanah kita subur banget. Kita nanam apa aja juga bakal jadi gitu di negara kita mah gitu ya. Cuacanya adem, ayem, enak gitu kan. Dingin nggak dingin banget, panas juga nggak panas banget ya. Dinginnya nggak kayak Antartika, panasnya nggak kayak gurun gitu kan. Itulah terlalu enaknya di negara tropis ya. Makanya Indonesia ini disebutkan jamrut khatulistiwa, surganya dunia itu ada di kita sebetulnya. Dan saya bisa pastikan ya, maksudnya ya kalau kita udah jalan-jalan gitu ya, melihat langsung keanekaragaman yang ada di negara kita tuh keren banget. Ini baru ngomongin Pulau Jawa loh saya. Sekali lagi ya baru ngomongin Pulau Jawa. Oke tadi ya teman-teman jalan-jalan virtual ya. Sekarang kita lanjut ke kajian di mata kuliah ini. Ada apa sih di mata kuliah ini tuh gitu ya. Kalau dijelasin panjang lebar itu nggak akan cukup waktunya karena banyak banget. Tadi aja harus dipercepat. Nah, jadi kajian kita itu menggambarkan ya betapa banyaknya cara untuk meningkatkan perhatian. Perhatian siapa? Perhatian masyarakat. Masyarakat, perusahaan, pejabat publik, media yang dapat mempengaruhi di mana komunikasi tersebut, kebijakan tersebut dapat mempengaruhi bumi ini. Kita mulai dari ruang lingkup ya. Bahwa ternyata lingkungan ini kan ya tadi yang saya bilang, apakah masyarakat Indonesia sudah pada sadar bahwa kita itu tinggal di area yang berbahaya? Mungkin kalian juga baru oh iya juga ya kita teh sangat rawan bencana ternyata gitu. Sama kayak Jepang, Filipina. Jadi komling itu sebetulnya sifatnya itu apa ya? Bagaimana kalian itu belajar memberikan edukasi-edukasi yang terbaik gitu. Tapi kalau saya tadi melakukan edukasi dengan cara melakukan storytelling. Storytelling tadi kan? Dengan satu slide Pulau Jawa tadi gitu, dari ujung ke ujung. Intinya apa? Inti dari edukasinya yang meningkatkan kesadaran bagi kalian atau bagi publiknya. Karena ternyata kajian-kajian lingkungan ini nanti kedepannya akan banyak sekali dan berkaitan dengan berbagai macam hal teman-teman. Ya, ada ekonomi, ada politik, ada ya kalau politik jelas itu kebijakan ya, ada unsur psikologinya. Sehingga nanti kalian akan dituntut dalam mata kuliah ini memahami permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan. Itu dulu tuh.
Karena ternyata masalah lingkungan itu bukan hanya natural disaster ya, tapi ada juga masalah yang diakibatkan oleh ulahnya manusia. Contoh sekarang yang lagi rame di Bekasi, banjir. Apa itu bukan masalah lingkungan? Itu masalah lingkungan. Apakah itu natural disaster? Ya hujannya semua juga dapat hujan kan. Tapi kenapa itu sampai kebanjiran? Berarti ada masalah lingkungan di situ. Mungkin bisa jadi karena Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, daerah puncak itu sudah ya banyak villa mungkin di sana, sehingga resapan air itu tidak mendukung pada akhirnya. Ya mau nggak mau masyarakat yang ada di wilayah bawah lah yang akan tergerus kan pada akhirnya kan, terkena dampaknya. Jadi pengantar ini hanya memahamkan kalian, membantu persepsi kalian mengenai alam ya. Tentunya ya lingkungan kita sendiri. Jadi kajian komunikasi ini mengajak kita untuk melihat hutan, sungai dalam dua perspektif. Sebagai kekayaan, namun itu pun bisa menjadi suatu ancaman. Jadi ada dualitas di sini ya. Kita melihat komunikasi lingkungan ini. Yang satu kita melihat sebagai perspektif kekayaan ataupun perspektif ancaman. Dan tentu kita harus memahami ya, lingkungan sebagai sistem pendukung kehidupan yang vital, yang harus kita jaga bersama tentunya. Oke, mungkin untuk pengantarnya saya tutup sampai sini, udah nggak apa-apa, di stop aja dulu kita.